lagi kita dari tim Bandung ya, Firdaus Water Treatment akan membenahi dan akan merakit ya di Riau ya. Di Air Molek ya. Riau. Kita mulai dari hulu ya, yaitu dari sumber. Kita sumber di sini menggunakan sumur ya. Adapun mekanisme teknis kita sinkronkan dengan Pak Anwar supaya nanti persiapan ini terjadi sinkron, baru kita action kerja Pak ya. Ya Pak ya. Baik. Oke, kita mulai dari sini ya. Nah, begini Pak. Kalau bisa ini kita dari sumber ini kita tatap penyimpanan pompa yang permanen, tidak terkena istilahnya hujan dan sebagainya, tidak terganggu ya. Nanti kita bikin dulu alurnya. Nah, alurnya saya begini Pak, supaya juga rapi, nanti pipa nggak kelihatan, kabel nggak kelihatan. Saya minta kerjasamanya dari Pak Anwar, orang sipil, untuk gali ya, contoh dari sini lah ya. Kalau nggak salah dulu pernah saya juga bilang Pak, dari arah ini gali aja, itu kan nanti kabel pipa nanti masuk sini semua. Nah, lurus aja sampai sini, gali aja. Lebar cukup segini aja lah. Yang penting pipa dengan kabel masuk ya. 25 cm ya. Masuk sini lurus. Nah, karena di sini takutnya air itu berubah, kita perlu tandon yang yang 5.000 liter. Nanti lihat kondisi apakah nanti di luar 2 atau 1. Jadi dia tampung dulu di sini Pak. Kita pakai populator yang sederhana tapi yang penting fungsi ya. Jadi airnya nanti kita kayak air hujan, kita justru dia harus kepanasan Pak. Harus dioksidasi. Ah betul. Nah nanti berarti kan ketika ini sudah layout saya ini pipa masuk, di sini out. Nah di sini tolong dibenahi sebelum tandon itu posisinya agak keras lah ya, supaya kita juga naruh air kalau ketika ini nggak keras nanti kan si torennya bisa rusak, bisa pecah. Oke Pak ya, sambil di sana ya. Nah dari sana nanti out. Nanti ada pembubukan lagi pipa, nggak terlalu dalam lah, seperti segini lah. 30 cm. Ya, itu kan takutnya gini. Kalau ada urungan itu kita posisinya salah dulu, baru batu ya. Setelah kita cek outnya tidak ada bocoran, tutup. Jadi nggak kelihatan lah, rapi ya. Oke, di sini ada tandon minimal 1 atau 2, nanti gimana setelah reaksi. Outnya nanti masuk sini ya. Oke, nanti out masuk sini juga pinggir. Nah saya mau koordinasi dulu dengan orang sipil. Ini ketika ini posisi ini kan istilahnya gini, dia perlu senternya pasnya itu di posisi berapa, ini nanti si drainase itu kemana ya. Oke ya. Nah apakah ini naik lagi, karena kan gini, kalau ini drainasinya enggak agak dalam, cipratan ini kotor nanti. Oke, ini mungkin agak dalam ya. Nah saya bisa mengikuti kedalaman ini masuk pipa bisa, jadi supaya kerjanya juga tidak double ya, bisa ya, memanfaatkan misalkan ini turunnya air hujan di sini, di sini agak lebar lah, agak dalam ke bawah, nanti dia mau turunnya kemana silahkan. Mau ke sana silahkan, yang penting ketika outnya sebelah sini ya berarti turunnya sebelah sini kan. Oke ya, ini nanti jalurnya pipa masuk. Sekarang coba kita atau langsung saya. Jadi Nah, kita kalau bisa inilah ya, ini lagi dijolakkan semua. Atau gini, mengoptimalkan kerjaan di sini bobok. Sekarang nih, ini Sana lagi dulu boleh. Gimana maunya? Jadi gini, ini pompa. Ya ini mau dirapin dulu. Enggak gini. Pasang pompa, outnya mau dibolongin atau di sini aja posisinya biar cepat. Kalau bisa ya. Gimana? Kalau bisa ada dudukan di sini. Itu duduk pompa ya. Berarti udah tembok ya. Jadi Ya, kan pakai tatakan bata. Nah, gini, maksud saya tuh ini ada tembok, itu kan nanti berupa apa namanya tuh kayak tong sampah, ya kan? Jadi dari pinggir dia bisa lihat pompa atasnya tutup ya, gimana? Nggak bisa terbuka aja. Kan supaya hujan, Hah? hujan. Ini posisi terbuka ini. Iya, Wah, ini. iya. Jadi sekalian di gini maksud saya tuh, kalau mau di sini
presisinya ya dapatnya kalinya kan banyak barang. Akhirnya sebelah sini nih pompanya untuk dudukannya ya, biar tampaknya dari sini nggak kelihatan itu apa laut. Sebelah sini ya, sebelah sini bukan maksudnya sebelah sini pompa. Jadi dia naik si pompa itu dari tembokan langsung apa berupa apa kayak tong sampah sama, tapi nanti ada plat ya yang bisa fleksibel ya gitu ya. Oke. Nanti ini arahnya agak ini. Jadi kalau hujan tuh jangan sampai terjadi ini tuh becek gitu. Ya. Pak, ini langsung nih ada bagian sipilnya nih diarahin apa yang harus dikerjakan. Oke. Jadi dia di sini aja. Ikutin pipa ini aja deh. Itu ada bekas pipa. Gini Pak, saya perlu Bapak yang nanti yang tolong dibantu apa namanya itu bikin lubang nggak terlalu dalam lah, paling ya setengahnya lah. Yang penting kan gini, setelah ini jangan dulu ditutup, kita ngetes dulu semua perkabelan supaya tidak ada masalah, baru tutup ya. Jadi gini Pak, di sini dudukan pompa dibikin kayak ya semacam tong sampah lah ya. Tong sampah, yang tong sampah ada pintunya, dia agak naik, jadi nanti si outnya ngambil isapan kan kayak gini, dia udah ada ininya. Nanti kita semua dari sini, jadi nggak tampak dari sana, jadi bagus lah. Nanti ini ngambil pompa kan posisinya di sini. Ini ada namanya dudukan untuk pompanya. Apakah silakan lah, yang mekanisme yang penting pompa itu tidak kehujanan, ya. Karena ya supaya awet lah pompanya, ya. Di dalam begini buat. Jadi nanti si out ini kayak gini nih posisinya ya. Oke. Jadi nanti kita bawa pompanya nanti posisinya di mana, atur aja nanti ya koordinasi. Di dalam kan. Nah, yang penting sini outnya nanti tolong digali. Segini lebarnya segini cukup lah. Ya, lurus ke sana. Ya, oke. Sampai ini. Sana. Oke. Tapi setiap pompa ini dibikin dulu nanti sepeda ke sini. Iya. Nah, dari sini sama. Ya. Sama semua kan? Ini dulu kan pompa semua. 2, 3, 4, 5. Oke? Iya. Cukup ya. Nah, sekarang ini udah, out udah. Tinggal posisi yang sebelah sini ya. Kita biar enggak loncat-loncat ya. Sebelah sini. Ya, kita lanjut ya mengenai membenahi yaitu drainase luar, yaitu air hujan, kemudian resapan nanti air hujan besar ini juga jangan sampai terjadi namanya mengenang. Kebanjiran kan? Ya, artinya kalau supaya tidak mengenang, bikinlah posisi tanah ini tidak rata tapi agak miring ke sini, karena nanti drainasenya kan posisi ini kan. Ke sini kan? Kita nanti hitung Bapak senternya di mana, kita lebarkan di mana. Nanti saya koordinasi lagi dengan Pak Anwar posisi out untuk landing, untuk apa namanya itu muat ya, muat. Nanti yang penting ini sudah ada bayangan bahwa ini garis untuk drainase. Ini juga drainase, mau buang kemana silakan. Yang penting saya rumusnya kan gini, ketika outnya di sana ya bikinlah agak turun ke sana. Iya. Tapi kalau lihat dari ini keluarkan yang tempat yang terdekat ya, biar jangan terlalu panjang. Ini satu bisa ya silakan. Oke ya, dari sini sudah cukup ya. Kemudian kita sinkronkan nanti dengan yang ke belakang yuk gitu. Ini kita kasih juga bentangan ukuran berapa. Nanti ini ngebuang enak lah ke sana ya. Yang buangnya ya. Jadi pembuangan itu kalau ininya besar agak lumayan ke dalam ke sana. Tapi kalau kecil ini membuat nanti terusnya luap. Air hujan ini Keluar dia pergi. Jangan keluar ke sini, jangan gini. Posisikan si air hujan itu jangan sampai tanah ini terjadi namanya genangan. Ya, itu hindari. Oke, kita koordinasikan untuk lubang sebelah sini coba. Nah, ini nyambung ya, kotak ya sini. Iya, nyambung itu. Ya. Nah, gini. Ini harus nyambung. Ketika senter ini dikasih pakai tali rapian dulu lah. Ya. Nah, ini kan koordinasinya Jaraknya berapa di sini? sebentar. Ini nih Acik lagi koordinasi sama Pak Dapi di lokasi.
misalkan ya, ini kan posisi ini out ya. Nah, kalau ingin praktis posisi lantai ini out dengan mobil sejajar, idealnya kan. Nah, bila mana ingin agak membantu tidak terlalu tinggi, ini boleh agak ditarik dulu, geser untuk menunjukkan apakah agak ini atau tidak ya, misalkan ya nggak usah pak, gini aja. Mungkin nanti dari sini kita kasih namanya plat bodes yang isinya ada, bisa apa namanya itu dipasang, itu silahkan lah. Yang penting saya hanya ngasih masukan, keputusan Pak Anwar ya yang menentukan ya. Nah, diulang ya, ketika ini nanti drainase ada, kalau di sini buat muat, ini berarti harus apa, ada namanya tutup ya, yang istilahnya air mengalir tapi di atasnya juga mobil bisa muat. Iya. Oke ya, ditulis ya. Oke ya. Tadi dua pilihan, mau ini sejajar nanti muat, berarti ini turun, cuma biayanya lumayan besar ini gesernya. Tapi lumayan, tapi prosesnya gini, ketika mobil datang ini nggak usah pasang dulu ini, langsung itu silahkan lah ya. Saya tidak memutuskan ya, Bapak yang memutuskan. Cuma saya hanya memberikan pilihan nih, silahkan supaya nanti kerjanya enak ya. Oke ya, tadi kalau ini diulang, kalau ini nanti ada drainase bawahnya dan sudah keputusan Pak Anwar harus begini, silahkan. Anda harus hitung bagaimana kekuatan bikin jembatan, bukan jembatan lah, tutup ini si apa drainase itu mobil kuat. Iya. Silahkan lah ya. Oke ya, ukur minimal ya dari sini ke sana lah membuat mobil. Iya lah, banyak namanya. Itu out atau bukan tuh? Kalau bisa outnya jangan satu aja cukup. Boleh out dari belakang ini boleh. Nah, kita ya mau di sebelah mana ya? Pertemuannya di sini, outnya di sini Pak Andir. Gimana? Keluar situ. Itu keluar ya. Ya. Mobilnya gimana posisinya? Loadingnya di sini, di belakang ini. Di mana Pak? Di belakang nih, pintu belakang ini. Pintu belakang itu? Ya, nanti ini kan kita kasih kanopi. Bukan, outnya nanti di sana. Iya. Ini buat apa? Ini buat kalau perlu tambahan. Oke. Arah kemarin ya. Wah, boleh lah. Yang penting kan mekanisme yang saya sampaikan seperti itulah ya. Iya. Kalau ini juga agak membantu, coba lihat yuk kita lihat. Ini bisa membantu nih. Dengan catatan ini bisa di truk dulu ya. Ya. Ini membantu sudah agak tinggi. Nah, ini sudah lumayan agak tinggi. Kalau ini mau sejajarkan dengan mobil nanti masuk, ini tarik dulu agak banyak, karena setelah dia agak sepet dikasih dan sudah kasih dulu batu dulu. Kalau bisa batu yang biasa menyerap air ya, batu apung ya kalau nggak salah ya kan? Iya. Nah, kita kasih misalkan diulang ya. Ini sejajarkan out ya. Oh maaf Pak, di sini bukan out, nggak bisa Pak. Out harus di sebelah sana. Out di sebelah sana. Betul, kan nanti begini Pak. Kita coba. Kita koordinasi Pak. Itu koordinasi. Kita ulang ya. Ini nanti kalau yang standar di sebelah sini dengan RV Pak ya. Jadi dia ke sana. Jadi produk ada di sana Pak. Oke, baik. Dari sana. Jadi nggak bolak-balik. Di sana ya. Betul. Makanya saya tadi bingung ini buat nanti inputnya pegawai lewat sini. Atau ini gudang ya. Boleh bahan baku nanti lewat sini. Boleh. Diulang ya, nanti saya gambar kasih. Jadi alurnya jadi gini, tidak loncat-loncat si proses pengolahan itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 produk. Produk nanti di sini kan. Makanya nanti kalau Bapak mau koordinasi dengan orang yang praktisi bisa sekarang. Jadi kejar-kejaran, jadi supaya kita memposisikan apa kayak, karena gini, kalau partisi itu dibikin nanti saya lebih rapinya kabel dan itu saya di atas ducting yang sudah masuk ini masuk. Nah, jadi bisa nempel supaya rapi daripada kita bikin dulu kan yang khusus buat kabel kan ribet lagi kan. Nah, oke, bisa dilihat ya. Jadi ulang ya. Jadi untuk out ini lebih pas. Jadi, sudah landing, packing, simpan.
pasang ini bobokannya nggak terlalu parah lah, nggak banyak maksudnya. Nanti pas ujung ini buka ini semua ada namanya hasil ada tetesan nanti ya keluar gitu. Itu nanti tahapannya Pak itu aja dulu biar Bapak nggak punya apa dia ada banyak kan. Iya. Nah, terus apa lagi? Satu-satu. Nah, ini ya. Sini sudah kebayang Anda di sini mau bubuk sebelah mana? Pojok ya. Kalau kayak Ya, Pak, dia sedikit ya. Nah, ini seharusnya ada ya. Saya minta Mbak, nanti itu buat- kan bilang. buat Ini ada rubah. Ya, ya. Ini ya. Saya rasa limbah Iya, iya, masih juga iya. di sini aja. Anda pakai apa? Tidur atau kalau ya di sini deh. Lagi di sini kan? Tangki setengah jadi di sini. Tangki stainless nanti sebelah sini lah. Ya. Kemudian RO juga bisa di sini kan. Nah, itu pojok lah. Tapi gini aja Pak, Bapak kalau mau cari jangan bermasalah ada besinya ya. Nah, Ya, Bapak kan lebih tahu. ini kan takutnya masih ada ya di sini. Coba digeser aja. Ya. Jangan taruh pinggir itu Bapak. Ambilnya paling bawah ya Pak ya, karena si air jangan sampai dia naik. Paling bawah ya. Kalau Satu aja tapi yang gede. kalau Bapak nggak ada, coba saya cari apa ada bor yang gede. Ini nggak usah begini, dibor aja Pak. Dibor beton Iya. yang gede. Iya, iya. Jadi nggak lama kerjanya. Ya. Nah udah ada bolong barulah ini apa di Diperpanjang, ya. Udah ya presentasi ya. Kemudian ini drainase ini oh udah aja gini. Jadi satu di situ. Udah aja gini supaya drainasenya nggak ngomong lagi, dibikin lubang kotak aja. Iya, kotak ya kan? Nah aja kenapa satu buat masuk pipa, Kapur atau apa? kedua si limpasan air dia masuk karena kan ini tidak bisa Kalau di sini nggak ada tumpahan air. Di sini yang jadi masalah mesin cup, mesin botol. tapi kan kita kasih lubang itu buat kalau ada sisa-sisa ini kan bisa langsung gini. Enggak, nanti kalau ini main sekat enggak? Nggak usah besar jadi pipa aja. Enggak main sekat enggak? Sekat ruangan. Sekat dong. Ya kalau sekat ini nggak usah, ini aman udah. Tidak jadi masalah. Di sini. Berarti untuk drainase mah ini menyusul aja. Jadi Iya, nanti kerjakan dulu yang barusan. Iya, ini nyusul kalian kan? ini bapak lubang itu segede aja. Nanti nggak apa kalau ini tinggal tutup lagi kan? Ini aja dulu yang daunan pompa, setelah ini beres baru ke lingkungan pompa. Baru ke pompa. Ini Lingkungan pompa baru ke drainase, jadi tahapannya ini dulu aja. ini dulu kan? Nah, jadi gini maksud saya, posisi si pompa rata dengan ini. Oh, data dengan ini. Nah, ini mau kosong pun boleh, yang penting di atasnya Ya, sudah ditimbun. ditimbun. Nanti setelah level ini, supaya segini sudah cukup lah, boleh lah. Boleh, boleh, Nah, boleh. yang penting pas outnya itu pompa cari tahu ini posisinya enaknya di mana. Yang penting ini pas ngambil dia di sini, jadi nggak usah ngabubukan lama lagi. Sini ya kan? Nah, jadi gini ngukurnya, bawa dulu pompa, dia yang penting si ininya tuh bisa di sini lah. Bisa nyangkut kan? Nah, iya, ini Tinggi timbun dulu lah. Nah, tinggi. Baru diratain. Nah, dirasakan kan? Baru tambah dinding lagi atas. Nanti setelah pompanya sudah diukur dulu enaknya di berapa senti udah enak, ya udah segitu. Nah, tinggi lagi kan tatap dia kan? Nanti setelah pompanya masuk dia ada ini ada penutupnya Nah, juga. sambung. Pipanya tak ini. Apa? Paritnya. Gimana? Yang kali tadi. Gimana Pak? Tarik ini tinggal di sana aja. Jangan sejari ini, nanti sejari ini aja. Pakai ini aja. Buat Apa, Mbak?
sejajar dengan ini, jangan sampai dia bawa di bawah ini ya. Rata ya. Ya, karena kan nanti si pengambilan air si pipa itu dia ke sini ya. Oke. Di posisi jadi dia alat lebih tinggi lebih bagus. Ya. Jadi dia tarik ya. Boleh. Jangan dari bawah. Ya, supaya si pompanya juga jadi ini ya. Apa namanya tuh tepat gitu. Agak tinggi dari sini aja si levelnya, si torennya. Jadi dia gitu. Nah, segini lah. Coba kasih kamu itu ya. Nah, segini. Nah, begitu Pak. Ya, oke ya. Nah, itu drainase kan ini rencana saya yang tadi bilang ini pakai apa namanya itu? Nopi. Bukan. Tangkapannya. Ini memanfaatkan air hujan ada apa? Talang. Nah, talang nanti kan ini kalau ini bisa lewat ini nih, ya. Itu pipanya. Ah, jangan dibuang tapi buat meresap. Boleh. Ke sini tapi dikubur dulu. Pakai apa? Pakai teh banyak. Jadi dia kasih kissing, Pak. Tapi yang murah aja si pipanya yang Bikin tipis. sumur resapan aja, enggak? Mau? Apa? Bikin sumur resapan. Dimasukin boleh tapi jangan disatuin di sini Pak. Justru kalau air itu langsung ke sumur itu kan pH-nya itu memang dia tuh rendah ya. Kali. Nah, Ada mungkin 0 kali ya. nggak nyampe. Jadi pH-nya rendah tapi kalau diproses lihat lewat tanah dulu, makanya kalau ingin bagus sebetulnya ya berangkanya dia tarik Pak. Kasih tanah yang bagus. Ini. Iya, tapi udah. terlalu lama tapi dia. Udah gini aja, maksudnya nanti saya keruk nih. Ya, Kita ambilin tanah kita buat ini. boleh. Nanti kita ganti dengan yang bisa ngelesap air. Iya, kan saya kan gini, Pak, itu kan saya hanya bilang mau nurut silakan, nggak pun silakan. Karena kan saya hanya berpikirnya bukan sekarang Pak. Ketika kemarau panjang, kalau serap air hujan kita resap ini ilmu kakek saya ya. Kalau rumahnya banyak, mengandalkan submersible 100 kamar. Kurang terus kan air hujan masukin di sumur Pak langsung jadi sumur itu penuh terus padahal di kota tuh Pak di sejarah. Nah ini juga saya juga ilmu kakek saya semua saya manfaatkan ya ke lapangan bahwa ketika air hujan itu jangan dibuang justru bagaimana ke sini menyerap. Nah ketika drainase itu dibikin hanya sebagai luapan ini over barulah ke sini Pak. Oke Pak ya. Bisa diikuti Pak. Berarti apa? Si drainase itu levelnya di bawah. Ya kan? Karena ini mau naikin di berapa meter ini nanti? Ini ke Naik lagi nggak ini? Ya. Ini mau naik lagi nggak rencanaan? Naik sedikit. Naik sedikit. Nah, paling drainase yang Bapak agak nyampe di sini itu kan dari sana luapan. Cuma itu hanya istilahnya bahasanya tuh overflow hujan lah. Ya untuk kelebihan airnya. Ya gitu aja. Basah aja. Ya, tapi yang lebih banyak tuh yang saya bilang ketika ini sudah ditampung, yang ini sama tampung sama Pak pakai pipa. Nanti dari pipa ini pakai teh berjanji Pak. Jadi dia tuh Kalau gitu nggak usah pakai pipa, saya gali pakai evaporator. Ya. Tembus segede paket. Ya. Nanti ditimbun pakai media yang bisa nyerap air. Kalau itu lebih bagus lagi. Itu namanya Jadi kayak kolam. tapi tertutup dengan pasir gitu. Betul. Kalau bisa yang murah diolit aja Pak. Diolit. Betul. Kalau diolit ada ya sekitar, kalau nggak ada nanti bisa. Kalau kemarin kemarin ngomongnya gini, saya siapkan diolit yang murah kan diolit murah, tapi nanti hasilnya bagus, air dia bisa menstabilkan pH air hujan itu. Kan semua di kota sama ya, AMDAL itu dia menggunakan kayak gitu ya. Jadi air hujan itu tidak dibuang Pak, dia sengaja harus ditampung masuk ke dalam ground tank, tapi ground tank itu ada tahapan pasir, ada injuk, ada ada karbon, kayak filter Pak. Oke. Ya terserah itu ya Saya mekanismenya. bikin parit aja lah. Monggo silakan aja. Yang penting konsep saya ya istilahnya menjawab ke depan Pak ya. Berapa tahun? Saya ambil tanah yang di galian ini, saya buat nguruk yang lain. Ya. Betul. Nanti setelah ada parit di sini, saya timbun dengan
material yang bisa meresap air. Iya betul. Ya udah. Ini buat mengamankan ini Pak. Ya bisa untuk Jadi air hujan tidak dibuang begitu aja Pak. Balik lagi di sini. nanti ada good di sini. Tapi kan ini saya ada reject nih. Reject itu nggak dibuang Pak. Saya akan sebarkan lagi di sini. Reject air yang Oke. RO itu kan kalau inputnya 5, yang masuk produk 2, 3 reject kan. Oke. Nanti ke sini lagi Pak. Gitu. Oke. Jadi kalau gitu ini Tarik bawa ke sini. bersihin nih. Karena aku besok mau bikin parit ekskavator ambil. Nanti tanahnya dibuang kemari buat nimbun. Ya, Ini silakan. nanti ditukar sama pasir lah atau apa. Ya. Mantap. Buangan jatuh ini dibuat apakah nanti menyerap Pak? Menyerap si air Saya hujan kira sudah selebar dibuang. udah boleh lah ya Pak ya, selebar ini. Apa? Selebar ini cukup lah ya. Ya, soalnya beresiko ini kan Ya ini agak resiko nih soalnya. beresiko kalau ke samping ini yang harus dikoordinasi lagi kan. Ya. Buat ini. Saya rasa cukup beginilah ya. Cuma kalau sekalian buat fondasinya apa di samping. Ini dan tapi buat fondasi. Iya, ya kan? Jadi kita kerjanya sekalian. Yang samping ini keruk kan, nanti kan buat fondasi tahanan ini yang jalan. Kan fondasinya harus ini baru serapan. Posisinya 1,5 meter cukup kan buat jalan. Ini kan Ini nanti buat nanti karena ini udah buat nanti fondasinya. Ya, tanahnya kita taruh kemana? apa? Arahnya ditimbun kemana? Dimungkinkan gitu. Jangan di sini timunnya ini dikeruk bawa ke sini tanahnya ya. Sebelah sini ya. Nah, kalau ini kan nanti ketinggian nantinya ya. Ya, itu terus keruk buat ini fondasi dolar bawa ke sini. Ya, oke. Ya, jadi nggak 2 kali lah ini langsung orang